Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan presentasikan mengenai analisa etika bisnis, fraud, konflik kepentingan dan budaya organisasi. Studi kasus di PT Medika Nusantara. Pendahuluan, latar belakang dan permasalahannya. Pendahuluan di sini peran industri strategis alat kesehatan. Industri ini memiliki peran tanggung jawab besar dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan pengguna anggaran publik sehingga menuntut integritas, transparansi serta akuntabilitas tinggi demi keselamatan pasien dan kepentingan publik secara luas. Permasalahan dari PT Medika Nusantara ini yaitu adanya penyimpangan sistemik di PT Medika Nusantara, yaitu perusahaan terlibat dalam praktik ilegal seperti pemberian suap kepada pejabat, pengarahan tender, penggelembungan harga hingga 40% serta manipulasi atau markup biaya pelatihan. Yang keduanya, normalisasi budaya korupsi oleh pimpinan, yang dimana Direktur Utama menganggap praktik curang sebagai kebiasaan lama yang mencerminkan lemahnya kesadaran etis tingkat atas dan menciptakan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran. Yang permasalahan ketiga yaitu kegagalan pengawasan dan peran whistleblower. Kasus ini mengungkapkan kegagalan fungsi audit internal yang temuannya sengaja disembunyikan sehingga peran pelaporan pelanggaran atau whistleblower menjadi sangat krusial dalam membongkar praktik korupsi sistemik yang telah berlangsung lama. Landasan teori untuk permasalahan ini yaitu standar moral dan etika bisnis. Di sini etika bisnis berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan standar moral untuk membedakan tindakan benar atau salah dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi pedoman penting bagi organisasi dalam menjaga hubungan yang adil dengan pelanggan, pemerintah, serta masyarakat luas demi keberlanjutan usaha. Yang kedua, teori yang kedua itu teori fraud triangle, yaitu kecurangan dijelaskan melalui tiga unsur utama, yaitu tekanan, motif finansial atau target kerja, yang keduanya kesempatan, celah dalam sistem pengalihan internal, dan ketiganya rasionalisasi. Pada kasus PT Medika Nusantara ini, ketiga elemen ini saling terkait dalam melegitimasi praktik koruptif yang berlangsung lama. Yang teori yang ketiga yaitu pengembangan fraud diamond. Model ini menambahkan kapabilitas yang menuju pada posisi dan kemampuan individu untuk memanfaatkan celah sistem. Yang mana di sini Direktur Utama PT Medika Nusantara menggunakan wewenangnya untuk mengarahkan tender dan mengendalikan informasi hingga praktek ilegal dapat terus berlanjut secara sistemik. Di sini yang saya akan jelaskan mengenai landasan teori, tata kelola dan whistleblowing. Yang pertama yaitu prinsip good corporate governance. Dan GCG adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan untuk memastikan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Prinsip utama dari seperti transparansinya, independensi sangat krusial untuk mencegah dominasi kekuasaan yang terpusat pada pimpinan puncak. Yang kedua, sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan pengungkapan praktek ilegal oleh anggota organisasi kepada pihak yang berwenang melakukan perbaikan. Sistem ini berfungsi untuk sebagai mekanisme untuk mendeteksi dini dan efektif terutama ketika fungsi pengawasan formal seperti audit internal gagal mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, peran strategis dalam organisasi. Jadi di sini penerapan sistem pelaporan yang kredibel dapat melindungi perusahaan dari risiko kerugian finansial dan kerusakan reputasi yang lebih besar. Analisa akar penyebab permasalahan di PT Nusantara Medika atau Medika Nusantara, yaitu pertama perspektif fraud diamond, penyelewengan yang didorong oleh tekanan target keuntungan kesempatan akibat lemahnya pengawasan. Rasionalisasi berupa normalisasi praktik koruptif setelah kapabilitas pimpinan puncak untuk memanipulasi informasi audit secara sistemik. Yang kedua, kegagalan dalam fungsi kepatuhan ISO 37001. Jadi perusahaan tidak memiliki penilaian risiko suap dan uji kelayakan mitra yang memadai, sehingga praktik pemberian komisi dan pengaturan tender menjadi celah korupsi yang tidak terdeteksi. Yang ketiganya, pengaruh negatif dan tone at the top. Pandangan Direktur Utama menganggap gratifikasi sebagai kebiasaan lama, menciptakan budaya organisasi permisif, di mana integritas dikalahkan oleh orientasi hasil jangka pendek dan kepentingan pribadi pimpinan. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan analisa risiko terhadap stakeholder, yaitu dampaknya terhadap stakeholder seperti apa dengan kasus tersebut. Untuk pasien atau masyarakat, berdampak kualitas pelayanan kesehatan menurun akibat pemborosan anggaran.
Untuk rumah sakit atau pemerintah, dampaknya itu reputasi tercoreng dan potensi sanksi administratif. Yang ketiga, karyawan PT Medika sendiri, dampaknya itu resiko reputasi atau karir atau tekanan moral untuk investor atau pemegang saham, berdampak pada kerugian finansial atau penurunan nilai perusahaan. Untuk whistleblower atau berdampak pada resiko retalisasi jika tidak dilindungi untuk regulator atau negara, dampaknya kerugian keuangan negara. Nah, di sini analisa risiko bisnis atau dampak terhadap bisnisnya. Yang pertama, resiko hukum itu di sini jerat Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Persaingan Usaha, dan potensi pencabutan izin usaha. Yang kedua, resiko reputasi, hilangnya kepercayaan rumah sakit dan publik dampaknya. Dan resiko finansial berdampak denda, kehilangan kontrak, penurunan harga saham jika perusahaan tersebut go public. Yang ketiga, yang keempat, terakhir, resiko operasional, yaitu turnover karyawan, hilangnya talenta yang menolak budaya korup. Di sini saya akan jelaskan strategi pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, mengimplementasikan kerangka fraud diamond. Jadi strategi strategi harus menyasar pengurangan tekanan melalui target realistis, menutup kesempatan dengan pemisahan tugas, melemahkan rasionalisasi melalui penegakan kode etik secara konsisten, serta membatasi kapabilitas individu melalui prinsip kontrol ganda. Yang kedua, menerapkan sistem manajemen anti suap ISO 37001. Perusahaan perlu melakukan penilaian risiko suap secara berkala, menjalankan uji kelayakan atau due diligence terhadap mitra bisnis, serta melarang secara tegas pemberian hadiah atau komisi kepada pejabat publik guna menciptakan lingkungan bisnis yang bersih. Yang ketiga, menguatkan sistem pengendalian internal control atau COSO ya. Jadi penataan kembali lingkungan pengendalian melalui penguatan independen komite, audit dan audit internal mutlak diperlukan. Proses pengadaan dan pelaporan keuangan harus dipantau secara digital untuk mencegah manipulasi informasi oleh jajaran manajemen puncak. Yang keempat, membangun budaya etika dan sistem whistleblowing. Jadi perusahaan wajib memberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan dari retalitas bagi pelapor pelanggaran. Selain itu diperlukan pelatihan etika rutin dan teladan integritas dari pimpinan untuk merubah norma organisasi yang koruptif. Yang terakhir, menyusun roadmap tata kelola anti korupsi, yang mana eh, transformasi bertahap mulai dari investigasi internal dan stabilisasi jangka pendek, pembangunan sistem kepatuhan jangka menengah, hingga pelembagaan nilai ESG atau Environment Social Governance jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan integritas bisnis di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan program budaya dan roadmap yang salah satunya adalah penguatan nilai integritas melalui keteladanan pimpinan. Di sini perusahaan harus membangun kembali untuk tetap memastikan jajaran direksi menunjukkan komitmen nyata terhadap kejujuran dan transparansi guna menghapus normalisasi praktik korupsi yang telah berlangsung lama. Yang kedua, internalisasi kode etik dan pelatihan anti korupsi, yaitu merevisi kode perilaku bisnis secara eksplisit serta mengadakan pelatihan berkala bagi karyawan untuk memahami risiko gratifikasi dan manipulasi laporan sebagai bagian dari upaya mengubah budaya organisasi. Yang ketiga, implementasi sistem penghargaan bagi perilaku etis, yaitu selain menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar, perusahaan perlu menciptakan mekanisme reward bagi karyawan yang menjunjung tinggi integritas untuk mendorong terbentuknya iklim kerja yang lebih sehat dan bermoral. Yang keempat, tahap stabilitas dan investasi jangka pendek. Ini dapat dilakukan dengan cara melakukan audit internal menyeluruh dengan bantuan pihak independen untuk mengungkapkan kecurangan yang selama ini disembunyikan, serta mengawasi jajaran manajemen senior yang terlibat langsung dalam praktek ilegal. Dan yang terakhir, roadmap pembangunan sistem dan pelembagaan yang berkelanjutan. Jadi, di sini mengadopsi atau standar ISO 37001 serta kerangka COSO untuk memperkuat pengendalian internal yang diakhiri dengan prinsip ESG yang secara penuh ke dalam strategi bisnis untuk memastikan tata kelola yang bersih. Kesimpulan dari kasus tersebut, di sini akan akan saya sampaikan beberapa ringkasan temuan pelanggaran, yaitu pertama, praktik koruptif yang multidimensi, di mana kasus ini mencakup rangkaian pelanggaran etika serius, mulai dari pemberian korupsi kepada pejabat, pengaturan tender ilegal,
hingga markup alat kesehatan dan biaya pelatihan mencapai 40%. Yang keduanya, kegagalan sistemik dan kontrol. Jadi di sini pelanggaran berlangsung lama akibat lemahnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris serta tidak adanya independensi audit internal. Yang ketiga, adanya normalisasi budaya tidak etis, sikap permisif terutama yang menganggap praktik yoga sebagai kebiasaan lama mencerminkan lemahnya fundamental dan at the top yang merusak integritas organisasi secara menyeluruh. Yang keempat, interaksi fraud diamond. Jadi terjadinya kecurangan dipicu oleh tekanan target bisnis, kesempatan akibat pengawasan yang longgar, rasionalisasi tindakannya sebagai hal yang wajar, serta kapabilitas pimpinan dalam memanipulasi arus informasi internal perusahaan. Rekomendasi perbaikan sistemiknya yang harus dilakukan yaitu pertama penguatan tata kelola dan audit. Ya, perusahaan wajib menciptakan prinsip GCG secara konsisten melalui penguatan independensi audit internal dan community audit agar fungsi pengawasan terhadap direksi berjalan dengan efektif. Yang kedua, implementasi standar internasional, yaitu penerapan ISO 3701, yaitu sistem manajemen anti suap, diperlukan untuk membangun mekanisme penilaian risiko, uji kelayakan mitra, serta pengendalian transaksi keuangan yang lebih ketat dan transparan. Yang ketiga, reformasi budaya whistleblower, yaitu dengan cara membangun sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan independen guna melindungi whistleblower, dibarengi dengan program pelatihan etika untuk mengubah orientasi organisasi menjadi berbasis nilai dan integrasi. Yang keempat, membuat roadmap transformasi anti korupsi, yaitu melakukan langkah strategis jangka pendek hingga jangka panjang yang menyangkut investigasi menyeluruh, digitalisasi proses pengadaan, serta integrasi prinsip ESG untuk mengembalikan kepercayaan publik dan stabilitas bisnis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk eh, pemaparan mengenai kasus PT Medika Nusantara dari segi etika bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.